Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Saudaraku seiman seakidah, pemirsa TV Roja dan juga pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini kami dapat hadir kembali ke ruang dengar Anda dan layar kaca Anda untuk menghadirkan kajian ilmiah bersama guru kita Ustadz Dr. Ali Musri Samjan Putra MA Hafizallahu Ta'ala dari pembahasan faedah-faedah sejarah Islam. Dan kali ini kita masuk dari subbahasan kekhalifahan Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Dan ikhwatul Islam, tak lupa kita senantiasa memuji serta bersyukur kepada Allah atas segala nikmat serta karunia-Nya. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kita akan menyimak sesaat lagi langsung dari studio mini di Sekolah Tinggi Dirosah Islamiyah Imam Syafi'i Jember bersama Ustaz Dr. Ali Musri Samjan Putra MA Hafizallahu Ta'ala. Untuk Anda yang bertanya silakan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Baiklah, untuk selanjutnya kepada Ustaz kami persilahkan. Falyatafadhal maskuron ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi man tamassaka bidinihi ila yaumiddin. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan juga Radio Roja dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga antum semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan dan mencari ilmu yang bermanfaat. Pemirsa dan pendengar muliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari yang mulia ini kita tidak lupa banyak bersyukur dan bersalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita senantiasa diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan agama yang mulia ini. Pemirsa dan pendengar muliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada kesempatan ini adalah yaitu berbicara tentang kelanjutan sejarah Islam setelah masa Khulafaur Rasyidin. Itu setelah selesai kita membicarakan tentang khalifah yang terakhir dari Khulafaur Rasyidin, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan bagaimana pula kondisi kaum muslimin setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, bagaimana perkembangan Islam, bagaimana kelanjutan dari kepemimpinan umat Islam. Nah, ini yang ingin kita ketahui. Kemudian apa saja keagungan-keagungan ya yang dimiliki oleh, ataupun kemuliaan yang dimiliki Hasan bin Ali sebagai pelanjut dari stafet kekuasaan setelah Khulafaur Rasyidin, yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, di mana setelah wafat ayah beliau dibaiat oleh Ahlul Kufah. Ya, kita akan membicarakan sejarah beliau di sini. Ya, pertama kita akan bicara tentang biografi beliau, ya, dan juga keturunan beliau, ya, serta kepribadian beliau dulu. Setelah itu kita akan menjelaskan nanti tentang bagaimana beliau diangkat menjadi Amirul Mukminin atau Khalifah setelah Ali bin Abi Thalib, ayah kandung beliau. Kemudian bagaimana pula hubungan beliau dengan Muawiyah dan kesudahan yang di mana beliau menyerahkan kekuasaan pemerintahan Islam kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, dan keutamaan-keutamaan yang beliau miliki, dan bahwa itu sebuah kenyataan dan buah keutamaan yang memang telah digambarkan oleh Rasulullah di masa hidup beliau, bahwa inna ibni hadza sayyidun, kata beliau ketika Hasan masih berumur yaitu balita. Rasulullah SAW menyampaikan para sahabat bahwa anakku ini adalah seorang tokoh, ya, seorang pemuka atau tokoh yang dimana Allah akan sayuslihullahu la'allahu yuslihu bihi baina fi'atain azimatain minal muslimin, dimana Allah nanti akan mendamaikan dua kelompok kaum muslimin yang sedang bertikai. Baik, berikutnya kita akan coba melihat biografi beliau dulu, kemudian siapa saja anak beliau, ya, dan bagaimana kehidupan beliau, ya, serta keluarga beliau.
Beliau jelas dari keturunan Bani Hashim, yaitu Hasan bin Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib, ya. Hasan bin Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay, ya, bin Fihir bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar, ya, sampai silsilah beliau kepada yaitu keturunan yaitu dari Ismail alaihissalam, ya. Beliau adalah cucu Rasulullah SAW, disebut dengan Sibti Rasulullah SAW wa Raihanatihi, ya, karena beliau adalah putra dari anak putri beliau, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Ibunya adalah yaitu tadi kita jelaskan Fatimah Az-Zahra binti Nabi sallallahu binti Nabi Muhammadin bin Abdullah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lidzalika yu'rafu bi sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah beliau dikenal dengan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sibtu disebutkan karena imma cucu dari arah putri kita, disebut sibtin dalam bahasa Arab, ataupun juga ada menyebutkan disebutnya sibt adalah karena beliau sangat mencintai, yaitu bagaikan belahan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana Hasan ini sangat disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau diberi kunyah beliau adalah Abu Muhammad, ya. Nama beliau Abu Muhammad, Hasan ini Abu Muhammad, ya. Kemudian, ya, saudara-saudara beliau adalah, ya, Hasan memulai dari saudara laki dan perempuan dari ayahnya. Ada yang menyebutkan berjumlah sekitar 20 orang, ada pula yang menyebutkan sekitar 18 orang, ya. Adapun saudara kandungnya, yaitu seayah seibu, yang dari ibu beliau sendiri Fatimah binti Rasulullah SAW, yaitu ada 4 orang, yaitu Hasan, ada 5 orang, yaitu Hasan, Husain, Muhsin, Zainab dan Ummu Kalsum, ya. Dan Hasan merupakan putra yang terbesar dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ya. Ini tentang nasab beliau atau garis keturunan beliau. Beliau dari keturunan Bani Hashim, ya, karena Ali bin Abi Talib adalah anak paman dari Nabi SAW. Ali bin Abi Talib adalah saudara daripada kandung dari ayah Rasulullah SAW, itu Abdullah bin Abdul Muttalib, ya. Kemudian ibunya Hasan ini adalah putri Rasulullah SAW sendiri, ya, yaitu Fatimah, anak dari Khadijah radhiyallahu anha, ya. Fatimah mempunyai saudara Ruqayyah, Ummul Kalsum, ya. Kemudian beliau lahir, ya, dan kunyah beliau digelari dengan Abu Muhammad. Jadi Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Talib, ya, ibnu Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, ya. Adapun kelahiran beliau, pendapat yang kuat adalah mengatakan beliau lahir pada bulan Ramadan di tahun ketiga Hijriyah. Lahir pada bulan Ramadan pada tahun Hijriyah, sebenarnya disebutkan dalam referensi dari sejarah para para ulama yang menulis sejarah, ya. Seperti disebutkan oleh Al-Lais bin Sa'ad, beliau menyebutkan waladat Fatimah bintu Rasulullah SAW Al-Husain bin Ali fi syahr Ramadan min salas. Beliau ini, ya, Fatimah melahirkan putri Rasulullah SAW melahirkan Hasan bin Ali pada bulan Ramadan, yaitu pada tanggal 3 atau tanggal 4 di bulan Ramadan. Sedangkan Husain lahir pada bulan Sya'ban pada tahun keempat Hijriyah. Jadi Hasan lahir pada ketiga Hijriyah, Husain lahir pada keempat Hijriyah. Taib. Kemudian, ya, setelah saat beliau lahir, dibawa menghadap Nabi SAW oleh Ali bin Abi Talib. Kemudian Rasulullah SAW mentahnik beliau, ya. Kemudian beliau mengazankan di telinganya, ya, dengan berbedanya pendapat tentang hukum mengazankan bayi, ya. Kemudian Nabi SAW mengakikahkannya, ya, mengakikahkannya. Ada riwayat menyebutkan itu 2 ekor dari kibas atau domba. Sebenarnya Ali bin Abi Thalib ingin menamakan Hasan itu dengan Harban, ya. Ketika dibawa kepada Nabi SAW, Nabi SAW bertanya, ya, sebenarnya dari Ali diriwayatkan, lama wulid al-Hasan ja'a Rasulullah SAW faqala aruni ibni ma samaitumuhu.
ketika Ali berkata bahwa tatkala Hasan lahir, datang Rasulullah SAW dan dia bertanya, siapa kalian namai cucuku? Ya, lalu Ali menjawab, qultu samaituhu Harban, aku namakan dengan Harban. Ya, dulu orang-orang jahiliyah menamakan anaknya dengan nama-nama yang memang menunjukkan keberanian, ya, ketangkasan, kekuatan gitu ya. Maka ada yang namakan anaknya Asad, ada yang namakan anaknya Fihir, ya, atau ada namanya Lais. Itu nama-nama dari jenis-jenis dari singa gitu. Nah, ini namakan Harban, ya. Lalu Rasulullah mengganti namanya bal huwa Hasan, ya. Jadi yang memberi namanya adalah Hasan adalah Rasulullah SAW. Kemudian ketika lahir pula Husain, Ali juga ingin memberi nama anaknya Harban. Lalu Rasulullah juga mengganti dengan nama Husain. Kemudian ketika lahir lagi anaknya Muhsin, ya, karena anak Ali bin Thalib itu ada Hasan, ada Husain, ada Muhsin, ya. Kemudian ada Ummul Kalthum tadi yang kita sebutkan, ya. Ya, dan juga Zainab, ya. Nah, ketika anak beliau yang ketiga lahir juga Ali bin Abi Thalib ingin menamakan, yaitu dengan Harban, tapi Nabi SAW mengganti nama Muhsin. Nah, kemudian, ya, itu tentang penamaan yang memberi nama beliau, yaitu adalah Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Imran bin Sulaiman bahwa katakan Al-Hasan Husain ismani min asma'i ahlil jannah lam yakuna fil jahiliyah. Jadi para penulis sejarah menyebutkan bahwa nama ini belum pernah dinamai dengannya orang-orang di masa jahiliyah, itu Hasan Husain, ya. Ya, belum pernah dinamakan dengan nama-nama tersebut, ya. Kemudian pada hari ke-7, ya, dari kelahirannya dicukurlah rambutnya, kemudian ditimbang dengan perak gitu ya, memang sunnah demikian. Kemudian seharganya diinfakkan kepada fakir miskin. Ini tentang bagaimana beliau di masa kecilnya. Kemudian beliau dikhitan pada umur 7 hari. Nah, kemudian juga siapa menyusukan beliau, disebutkan juga dalam beberapa riwayat bahwa Fatimah menyerahkan untuk menyusui Hasan ini kepada Ummu Fadl. Ummu Fadl ini binti Haris, yaitu istri dari Abbas bin Abi Thalib, istri dari paman Nabi SAW. Di mana Ummu Fadl ini pernah bermimpi, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ra'aitu fil manam ka'anna udwan min a'dha'ika fi baiti, atau qalat fi hijrati. Dia berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku melihat dalam mimpi seakan-akan salah satu di anggota bagianmu berada di rumahku, ya, di anggota badanmu berada di rumahku atau di pelukanku. Faqalat, ya. Lalu Rasul menjawab, talidul Fatimah tu ghulaman insyaallah. Maka beliau mengatakan Fatimah akan melahirkan seorang putra, fatakfilinihi, ya, fatakfilinihi, engkau akan menyusuinya, ya. Lalu setelah itu jadi Hasan ini disusukan oleh Ummu Fadl, istri dari Abbas bin Abi Thalib, di mana anaknya saat itu yang menyusui, saudara susuan dari Hasan ini adalah Kusam atau Kisam, ya, bin Abbas, di nama dari anak Abbas bin Abi Thalib. Kemudian, ya, ini tentang penamaan beliau, ya. Kemudian beliau, ya, menginjak dewasa, beliau tumbuh berkembang di menghabiskan umur-umur beliau di Madinah, saat beliau dari kecil kalau meninggal Madinah sampai saat ayahnya pindah ke Kufah setelah menjadi khalifah, baru dia pindah ke Kufah. Di mana Nabi SAW sangat mencintai dia sekali, ya. Kadang-kadang Nabi SAW menggawanya ke masjid di waktu-waktu sholat, ya, dan kadang-kadang Hasan, yaitu menaik ke punggung Rasulullah SAW ketika Rasulullah sujud, ya, dan juga ketika rukuk kadang-kadang, ya, fa'afjulahu baina rijlaihi hatta kumindani. Kadang-kadang beliau Hasan ini yaitu masuk di bawah serangkangan Rasulullah SAW, dan kadang-kadang, ya, naik ke pangkuan Rasulullah SAW. Nah, ini menunjukkan bolehnya membawa anak-anak ke dalam masjid, ya, tetapi tentu tetap diperhatikan tidak mengganggu orang yang sholat.
Kemudian sering Rasulullah SAW memangkunya, membawanya, ya sangat menyayangi. Bahkan riwayat menyebutkan bahwa Hasan ini sangat mirip dengan Rasulullah SAW. Pada suatu kali Rasulullah diriwayatkan dari Abi Bakra ketika berkhutbah di mimbar, ya, laqad ra'aitu Rasulullah SAW ala mimbar wa huwa yuqbilu 'alan nasi marratan wa 'alal Hasan marratan. Di mana Abu Bakra menceritakan, aku melihat Rasulullah SAW berkhutbah di atas mimbar. Dia beliau melihat kepada para jamaah dan kemudian melihat kepada Hasan. Kemudian beliau berkata, inna bini hada sayyidun. Sesungguhnya cucuku ini adalah tokoh, ya, tokoh atau orang besar, tokoh besar, wa asallahu, ya, seorang tokoh, dan wa asallahu an yusliha bihi baina fi'atain minal muslimin. Semoga Allah nanti akan mendamaikan dengan melaluinya di antara dua kelompok kaum muslimin. Dan banyak sekali riwayat-riwayat ini yang dimana bahwa Nabi SAW sering menciumnya dan bercanda dengan Hasan ini, ya. Kemudian juga Rasulullah SAW sering mendoakan Hasan ini, Allahumma inni uhibbuhu fa'hibbahu. Ya Allah, aku mencintainya, menyayanginya, maka cintailah dia. Dan juga Rasulullah SAW mengajarkan kepada dia doa, ya, dan dan juga isti'adzah beliau dari pengaruh gangguan jin dan juga ain dan lainnya. Salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Hasan ini dalam Arba'in Nawawiyah yang masyhur itu berkata Rasulullah SAW, "Da' ma yuribuka ila ma la yuribuk." Tinggalkan perkara yang meragukan kepada perkara yang tidak membuatmu ragu, ya. Kemudian, ya, ketika Rasulullah SAW wafat, Hasan berumur sekitar 7 tahun, ya. Berumur sekitar 7 tahun, ya. Kemudian, ya, di masa Abu Bakar Siddiq beliau berumur sekitar 8 tahun atau 9 tahun di masa pemerintahan ini. Bagaimana kehidupan beliau di masa Abu Bakar, masih kecil, ya. Kemudian ketika wafatnya Abu Bakar tahun 13 Hijriah, ya. Kemudian wa fi adi Umar qata al-Hasan daurus saba wa asbah syaban. Tapi kalau di masa Umar Khattab beliau sudah mulai menginjak remaja. Karena di umur 9 tahun itu wafatnya Abu Bakar, ya, di umur karena Umar memerintah sekitar 10 tahun, jadi sekitar 19 tahun lah umurnya ketika Umar wafat. Jadi sudah mulai beliau menginjak remaja, gitu. Wa kan siyasatu Umar an yujilla sibtaini, di mana Umar sangat menghormati kedua cucu Rasulullah SAW ini, ya, kedua cucu Rasulullah SAW ini. Nah, ini kita menjelaskan sebenarnya yang sering kita sebutkan dalam pelajaran kita untuk melihat bagaimana hubungan akrab antara sahabat, ya, para sahabat-sahabat senior dengan cucu Rasulullah SAW, dengan Ahlul Bait. Ini yang ingin kita jelaskan kepada kaum muslimin, tidak seperti yang selalu disebutkan atau disebarkan oleh orang-orang Syiah Rafidah, adanya permusuhan antara sahabat dan Ahlul Bait, atau Ahlul Bait tidak menyukai sahabat atau sebaliknya. Ini kita lihat bagaimana nanti hubungan kekeluargaan antara mereka, bahkan di antara mereka juga menamahi putri mereka dengan nama para sahabat. Ini menunjukkan tentang kecintaan mereka kepada sahabat tersebut, sehingga mereka memilih nama putra dan putrinya dari nama sahabat tersebut. Nah, di sini di masa Umar itu sudah mereka sudah mulai menginjak remaja, baik Hasan dan Husain, di mana Umar bin Khattab sangat menghormati kedua ini di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Kemudian di mana Umar bin Khattab juga memberikan bagian khusus untuk mereka berdua, ya. Kadang-kadang datang kepada Umar bin Khattab itu hulal, atau pembagian rata sampah semprang dari perhiasan-perhiasan yang datang dari Yaman. Lalu Umar bin Khattab membagikan kepada kaum muslimin. Kemudian dia pesankan kepada penguasanya, pada amir yang ada di Yaman, untuk mengirim kepada dia hullataini farsalahuma ilaihi, ya, tatkala dikirim 2 hiasan dari Yaman lalu diserahkan kepada Hasan dan Husain. Ya, ini maksudnya di sini itu harta rampasan perang yang diserahkan kepada Hasan Husain, yaitu yang berharga. Wa ja'ala ata'ahuma misal ata'i abihima Ali bin Abi Thalib. Bahkan Umar bin Khattab menyamakan pembagian 2 cucu Rasulullah SAW, Hasan dan Husain ini, sama dengan pembagian ayahnya, yaitu Ali bin Abi Thalib, ya. Wa lahaqahuma bi farati ahli Badar. Bahkan Umar bin Khattab menyamakan dia pembagiannya dari Baitul Mal, daripada kas negara, itu sama seperti ahli Badar. Ya, wa kana 5,000 dinar, yaitu sekitar 5.000 dinar, ya, pembagiannya.
Sehingga berkata Syekh Bihanu Anwar, ini dari kitab orang-orang Syiah yang meriwayatkan ini, menyebabkan mengakui bahwa bagaimana kedermawanan Umar kepada dua cucu Rasulullah SAW. Lama dawana dawawin bada ahal bil Hasan Husain. Terkadang Umar telah membuat semacam pembukuan harta negara. Itu nama yang pertama dicatat adalah Hasan dan Husain. Famala'a hujrahuma minal mal, ya, menyerahkan bagian untuk keduanya harta. Faqalahu Ibnu Umar, tuqaddimuhuma alayya wali suhbatun wa hijratun dunahuma. Jadi kata Ibnu Umar kepada ayahnya, kenapa engkau lebih mendahulukan Hasan dan Husain, ya, sedangkan saya ini adalah saya ini sahabat Nabi SAW, saya juga berhijrah. Ya, mereka tidak. Faqala Umar, lalu Umar mengatakan, uskut, diamlah. Ya. La ummalak, ya. Abuhuma khairun min abik. Kedua orang tua mereka, ya, lebih baik daripada orang tuamu. Jadi bagaimana tawadhu'nya Umar. Walaupun Ali sendiri, sebenarnya yang telah kita sering sebutkan dalam waktu membahas kekhalifahan Ali bin Thalib, itu tidak mau dikatakan lebih mulia daripada Umar, bahkan mengancam orang-orang yang mengatakan beliau lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar. Beliau akan cambuk dengan cambuk orang yang membuat kebohongan. Nah, itu di masa Umar bin Khattab, pemerintahan Umar bin Khattab, bagaimana kehidupan mereka para Ahlul Bait tersebut. Kemudian juga di masa Utsman, bagaimana pula, ya, kehidupan mereka. Di masa Utsman, yaitu umur mereka, umur Hasan secara khusus sekitar sudah sampai 23 tahun, ya, berumur 20. Utsman lama memerintah sekitar 12 tahun, sehingga umurnya, ya, kalau 19 tahun tambah 12 sekitar 31, ya, dari umur sudah 20-an tahun, dari umur 20 tahun sampai 30 tahun itu Hasan di bawah pemerintahan Utsman bin Affan, ya. Sehingga Hasan saat itu sudah ikut berperang, masuk ke dalam pasukan-pasukan yang dikirim oleh Utsman untuk berperang. Ya, sebenarnya diceritakan oleh Ibnu Khaldun, ya, bahwa Jais Uqbah bin Nafi' dalam peperangan di Afrika sekitar 10.000, ya, walam yastati' fatha, sehingga tidak mampu untuk melawan musuh waktu itu. Wasalaha ahlaha ala malin yu'adunaha. Kemudian berdamai sehingga orang Afrika itu membayar upeti. Sumastan Abdullah bin Abi Sarah. Kemudian Abdullah bin Sarah meminta Utsman izin untuk menaklukkan Afrika, ya. Kemudian meminta bantuan daripada pasukan dari Madinah. Lalu Utsman mengirim, di antara adalah masuk dalam tentara yang dikirim dari Madinah adalah itu Abdullah bin Abbas, ya, Abdullah bin Abbas dan Haris bin Hakam bin Abil As dan Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib wal Hasan Husain. Jadi ada 4 orang Ahlul Bait di sini yang dikirim oleh Utsman bin Affan, yaitu Abdullah bin Abbas, ya, kemudian di antara Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib, ya, Ja'far adalah saudara Ali, kemudian anaknya Abdullah, kemudian Hasan bin Abi Talib dan Husain bin Abi Talib. Wa fatahu sana 65, ya, 26. Jadi pada tahun 26 Hijriah Afrika, ya, ditaklukkan oleh pasukan kaum muslimin. Bahkan Hasan juga ikut berperang, ya, bersama kedua saudara Ibnu Abbas untuk menaklukkan Tabaristan. Tabaristan adalah daerah yang dibawa dekat ke daerah Sopet sana, di bawah pimpinan Sa'id bin Al-As. Kemudian itu bagaimana bahwa Ahlul Bait ikut, ya, ngambil andil, berjuang membela Islam, ya, di bawah pimpin Utsman bin Affan, di bawah kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya. Kemudian juga disebutkan, ya, dalam perjuangan Azerbaijan dan beberapa penaklukan lainnya, Hasan ikut berjuang di dalam di bawah kekuasaan Utsman bin Affan. Ini menunjukkan bahwa kalau seandainya ada permusuhan, dia tidak menerima Utsman bin Affan dipilih, bukan ayah menjadi khalifah, tentu dia tidak akan melakukan semacam ketaatan kepada Utsman bin Affan. Coba lihat bagaimana, ya, bahwa sebetulnya tidak ada kondisi-kondisi negatif yang disebarkan oleh orang Syiah tentang antara hubungan Ahlul Bait dengan para sahabat tersebut. Kemudian, ya, pada saat Utsman dikepung, yang dimana waktu kita bercerita tentang sejarah pemberontak mengepung rumah Utsman. Nah, ketika Utsman dikepung pada tahun 35 Hijriah itu, ya, Ibnu Khaldun menceritakan bahwa Utsman menyuruh para sahabat untuk pulang ke rumah mereka masing-masing dan tidak boleh membelanya, ya.
kemudian mereka pulang kecuali Hasan dan Muhammad bin Talha dan Abdullah bin Zubair, ya. Ini kita sudah ceritakan di mana Ali bin Abi Thalib marah kepada Hasan dan juga Talha marah kepada anaknya Muhammad, ya. Kemudian juga Abdullah bin Zubair. Jadi ada 3 orang sahabat ini, ya, yang mereka membela Utsman bin Affan, ya. Abu illa yudafi'u anhu. Mereka tidak mau pulang dan mereka tetap membela Utsman, ya. Qala Hasan Basri menceritakan, kana Hasan bin Ali bin Abi Thalib yarudun nas anid dar bisayfaini yadru bayadahi jami'an. Di mana yang menjaga pintu Utsman itu adalah Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ya, dengan memegang 2 pedang. Dia menghadang manusia yang mau mendobrak pintu Utsman, ya. Kemudian juga, ya, disebutkan dalam kitab-kitab ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahwa tatkala Utsman telah dibunuh, yaitu Hasan mengalami kesedihan yang luar biasa, ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian pengarang, ya, lam yufarik Hasan huznahu ala Utsman. Kina Hasan selalu sedih karena terbunuhnya Utsman, ya. Nah, ini pemerintahan di mana beliau di masa pemerintahan setiap khalifah yang tadi, di mana peran beliau di dalam Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, kemudian Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in. Bagaimana pula di masa pemerintahan ayahnya, ya, setelah ayahnya dibaiat itu Ali bin Abi Thalib, ya, ayahnya berencana untuk memindahkan kekuasaan, kan pindah ke Kufah, ya, pindah ke Kufah, ya. Kemudian Hasan, ya, sebetulnya tidak menginginkan ayahnya untuk pindah atau keluar dari Madinah. Di Hasan menginginkan ayah tetap di Madinah, tidak menginginkan memindahkan kekuasaan pusat khalifahan ke Kufah. Tapi takara mereka tetap keluar, ayah keluar, ya. Arsala Ali Hasan wa Ammar bin Yasir ila Kufah. Kemudian setelah itu Ali menyuruh anaknya, putranya Hasan dan Ammar bin Yasir untuk ke Kufah untuk menggantikan Abu Musa al-Asy'ari yang menjadi amir di sana, ya. Kemudian untuk mengangkat Quradha bin Ka'ab sebagai ganti dari Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian, ya, ketika terjadi perang Jamal, wa kana al-Hasan ala Maimana wa qila ala Maisara, ketika perang Jamal, dan juga Hasan sebetulnya kana yakrahul qital wa yashiru ala abi bi tarkihi. Di mana Hasan pun sebetulnya enggan untuk terjadinya peperangan, bahkan dia memberikan masukan-masukan kepada ayahnya, ya, agar meninggalkan peperangan ini, tidak melakukan peperangan. Dan ini yang pernah dikatakan oleh Hasan kepada ayah setelah terjadinya pertumpahan darah di waktu perang Siffin atau perang Jamal, ya, di mana Ali berkata kepada anaknya, ya Lai, ya, bagaimana kalau seandainya ayahmu mati sebelum 20 tahun atau berapa tahun sebelum ini. Jadi, dan anaknya Hasan telah memperingatkan, bukankah saya telah menyampaikan hal ini kepada ayah sebelumnya, begitu. Bagaimana ini kelihatan bagaimana Hasan, ya, berbeda pandangan dengan ayahnya, ya, di dalam masalah menyelesaikan konflik yang terjadi. Demikian pula waktu perang Siffin, ya, beliau juga ikut sebetulnya, tetapi, ya, beliau juga enggan sebetulnya untuk ikut di dalam pertempuran tersebut, ya. Tapi kan karena menghargai orang tuanya, kemudian dan juga dia tetap memberikan masukan kepada ayahnya. Taib. Setelah Ali bin Abi Thalib, ya, terbunuh, ya, atau dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, ya, yang dimana setelah kita kisahkan di mana Ali bin Thalib dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, ini seorang Khawarij dengan pedang yang telah direndam dalam racun yang begitu, ya, yang beracun, yang direndam dengan yang memang spesial, sehingga dia dibawalah Ali bin Thalib pulang ke rumahnya, ya. Kemudian Ali berkata, absiru daribi, ya, tolong lihat, cari siapa yang bunuhku, atimuhu min ta'ami, beri makan dia, wasquhu min syarabi, beri minum dia, wan nafsu bin nafs, ya, nanti kalau itu seandainya aku meninggal, dah harus dengan qisas, jiwa dengan jiwa. In halaktu, jika aku meninggal, kata Ali bin Thalib, faqtuluhu kama qatalani wa in baqitu ra'aitu fihi ra'i. Jadi kalau memang aku meninggal dalam kondisi ini, maka silakan dikisos pembunuhku. Jika aku tidak meninggal, maka itu adalah nanti sesuai pendapatku, kata Ali bin Thalib. Kemudian Ali bin Thalib melarang untuk melakukan penyiksaan terhadap pembunuhnya itu Abdurrahman bin Jam. Ini sudah berlalu kita ceritakan. Kemudian ketika dibawa dokter untuk melihat Ali bin Thalib, ya, diketahui bahwa Ali bin Thalib ini sudah tidak bisa tolong lagi,
Nah, kemudian setelah meninggal ya Ali bin Abi Thalib, ya, kata itu Abdullah bin Ja'far dan Hasan wa Husain memandikan orang tuanya, kemudian mempersiapkannya, dan menjadi imam salatnya adalah Hasan, ya, dan bertakbir 4 takbir salat mayat, kemudian dikafainin 3 lapis, kemudian dikuburkan sebelum waktu subuh. Nah, ini yang sudah kita ceritakan sebelumnya, di mana penguburan Ali bin Abi Thalib tidak dilakukan dengan secara resmi dan tidak dihadiri oleh orang banyak, tetapi hanya keluarga-keluarga terdekat saja, karena takut akan digali ataupun dijadikan kuburannya tempat yang sebagai tempat untuk ngalap berkah, atau akan disalahgunakanlah tempat itu, ataupun mayatnya dicuri oleh orang Khawarij karena dendamnya mereka kepada Ali bin Abi Thalib. Tak kala selesai dikuburkan Ali bin Abi Thalib, ya, Hasan mengirim kepada Ibnu Mujam, lalu diambil dari tahanan dan dihukum sesuai dengan hukum Islam, yaitu dipenggal lehernya dan diberikan kisos, ya, diberi kisos. Taib. Setelah itu barulah dia dibaiat dengan, yaitu untuk menjadi pengganti ayahnya, ya. Setelah manusia memintanya juga, ya, untuk bersiap untuk dibaiat, dan itu pada bulan Ramadan tahun 40 Hijriah. Nah, pada sekitar pertepatan dengan bulan Januari 661 Miladiyah, ya, Masehi, di mana disebutkan oleh kita para ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Ali bin Abi Thalib tidak pernah menentukan seorang pun pengganti setelahnya. Kenapa ini kita jelaskan juga, ya? Karena orang-orang Syiah dalam referensi mereka mengatakan bahwa khalifah yang 12 yang mereka imani itu adalah sudah memiliki wasiat dari setiap imam sebelumnya, begitu. Padahal Ali bin Abi Thalib tidak menunjuk siapa-siapa. Tidak menunjuk siapa-siapa, sebenarnya juga Rasulullah tidak juga menunjuk siapa-siapa untuk mengganti beliau. Waqad talaba minhu nas. Bahkan sebetulnya para sahabat meminta daripada Abi Thalib untuk menunjuk seorang khalifah setelahnya, ya. Tetapi Ali bin Thalib mengingkari hal itu. Ila annahu rafada dzalik. Bahkan Ali bin Thalib berkata kepada orang-orang yang sekitarnya, la walakinni atrukukum ila ma tarakakum ilaihi Rasulullah SAW. Jadi kata Ali bin Thalib, saya tidak akan memberikan wasiat khilafah atau kepemimpinan untuk seorang tertentu, ya, tapi saya akan menyerahkan kalian seperti mana Rasulullah SAW meninggalkan kalian. Ya, tidak memiliki wasiat untuk seseorang. Bighairi istikhlaf, artinya tidak menunjuk khalifah tertentu. Kemudian ada seorang sahabat bertanya, Abdullah bin Jundub bertanya kepada Ali tentang bolehkah mereka memilih Hasan untuk sebagai pemimpin. Maka Ali bin Thalib menjawab hal itu, ya, ketika Abdullah bin Jundub berkata, ya Amirul Mukminin, in faqadnaka wala nafquduka panubai', ya. Jika seandainya engkau meninggal dan kami tidak berharap demikian, fanubai' al-Hasan, bolehkah kami membai'an Hasan? Apa kata Ali? Ma'amurukum wala anhakum antum absar. Saya tidak menyuruh dan tidak melarang, kata Ali bin Abi Thalib. Ini menunjukkan tidak adanya wasiat. Kalau seandainya wasiat, kenapa Abdullah bin Jundub bertanya hal seperti ini, gitu, ya. Dan tentu akan ditegaskan oleh Ali, ya, saya sudah berwasiat untuk khalifah setelah ini adalah Hasan. Tidak pernah, ya, bahkan beliau mengatakan juga beliau tidak menyuruh juga tidak melarang. Antum asor, kalian lebih paham, kata Ali bin Abi Thalib. Nah, ini tentang bagaimana pengangkatan Hasan menjadi khalifah. Tetapi tentu berbeda dengan referensi-referensi yang dipegang oleh orang Syiah mengatakan bahwa Ali memiliki wasiat, bahkan Ali sendiri mereka sebutkan memiliki wasiat dari Nabi, ya. Kemudian juga Hasan, padahal tidak ada satupun riwayat yang menjelaskan yang sahih kalau Ali itu pernah menyerahkan pemerintah setelahnya kepada Hasan atau dengan wasiat. Baik. Kemudian, ya, diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam tabaqatnya dan beberapa riwayat menceritakan tentang baiatnya Hasan, bahwa Amir bin Sa'ad berkata bahwa Hasan bin Abi Thalib, ya, setelah salat kepada orang tuanya, menyolati orang tuanya tadi, kemudian setelah dikuburkan, yaitu tempatnya di dekat Masjid Kufah, gitu, ya. Kemudian setelah itu sebelum manusia pulang dari salat fajar, ini salat fajar karena dikuburkan sebelum salat fajar, kemudian selesai salat fajar, Suman saraf al-Hasan ibn Ali
min dafnihi pada annas ila bai'atihi. Ini disebutkan bahwa manusia dia mengajak manusia untuk bai'atnya. Fabaya'uhu wa kanat khilafatu Ali 4 sinin wa 9 ashhur. Ini jelaskan bagaimana lama khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya, di mana di sini sebetulnya secara umum riwayat menyebutkan bahwa Hasan diangkat menjadi khalifah setelah penguburan orang tuanya. Taib, kemudian ya dua riwayat lain menyebutkan di mana bahwa Ali bin Abi Thalib ketika mau dibaiat oleh Ahlu Kufah, bahkan di Ahlu Kufah yang meminta agar dia dibaiat. Ya, di antara di sini disebutkan dalam masdar baik dalam kitab-kitab ulama Ahlussunnah maupun Syiah menyebutkan bahwa yang pertama membaiat Ali adalah Qais bin Sa'ad Al-Ansari, dan dia berkata kepada Hasan, yang pertama membaiat Hasan bin Ali adalah Qais bin Sa'ad Al-Ansari. Dia berkata kepada Hasan, "Ubsud yadak." Ya, bentangkan tanganmu, ubayyuka ala kitabillah azza wa jalla sunnati nabihi wa qital muhallin. Ya. Kata saat ini bukalah tanganmu, bentangkan tanganmu, aku akan baiatmu ya di atas kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW, dan memerangi orang yang merebut kekuasaan ini. Faqala Hasan. Lalu Hasan menjawab tentang perkataan dia itu, ala kitabillah sunnati nabi. Faqat, ya, dia katakan, aku dibaiat hanya dengan melalui sesuai dengan kitab Allah dan sunnah nabinya. Fa inna dzalika ya'ti min wara'i kulli syartin. Karena semua syarat-syarat adalah harus tunduk kepada apa yang kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu dibaiat, ya, sebenarnya disebutkan juga dalam riwayat Ibnu Athir dalam kitab beliau dan juga Tabari dan Ibnu Jauzi, bahwa di mana waktu orang-orang Kufah ingin membaiat itu, ya, Hasan bin Ali bin Abi Thalib meminta untuk mentaati apa yang dia ambil dalam keputusan dalam pemerintahannya. Ya. Kemudian, ya, istata Hasan ala ahli Iraq, di mana Hasan memberikan syarat kepada ahli Iraq, innama aradu bai'atahu bis-sam'i wa ta'ah. Karena dia sudah melihat bagaimana kejadian ayahnya yang dikhianati oleh ahli Iraq, ya, oleh masyarakat Kufah. Akhirnya dia mengatakan, ya, ketika masyarakat Kufah, ahli Irak, masyarakat Irak yang mau membaiat Ali Hasan bin Abi Thalib, dia memberikan syarat kepada mereka, kalian harus benar-benar taat kepada saya, ya, patuh dan taat. Wa yusalimu man salama. Jadi bahwa dia di mana jika Hasan berdamai dengan siapapun, maka wajib menerima perdamaian itu. Jika Hasan mengajak mereka memerangi siapapun, mereka wajib ikut patuh kepada komando Hasan bin Abi Thalib. Ya. Disebutkan dalam riwayat Tabari dan juga dalam kitab Tarikh Tabari dari Az-Zuhri, baya al-Iraq al-Hasan bin Ali al-Khilafah, di mana al-Iraq membaiat Hasan bin Ali dengan dia membaiat khilafah. Fatabika ishtaritu alaihim, di mana Hasan memberikan syarat kepada mereka, innakum sami'una muti'una, kalian harus mendengar dan patuh. Tusalimuna man salamtu, ya, kalian harus mengikuti, ya, berdamai dengan orang yang aku ajak berdamai. Wa tuharibu man harabtu, dan memerangi orang yang aku perangi. Fartaba ahli Iraq fi amrihim hina ishtata alaihim hadha syarat. Kemudian ahli Iraq agak enggan menerima syarat itu. Ini akan terbukti nanti di sejarah akhir dari kehidupan Hasan, bagaimana mereka menyakiti Hasan ketika Hasan berusaha untuk mau berdamai dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini mereka enggan sebetulnya. Disebutkan juga dalam beberapa lain bahwa di dalam pasukan Hasan atau yang bergabung di bawah kepemimpinannya juga bermacam-macam, di antara dari Syiah dan juga orang Khawarij. Nah, wa qalu ma hada lakum bisahibin, bahkan mereka menganggap ini bukanlah pemimpin kalian. Wa ma yuridu hadzal qital, ya, dan dia sebetulnya tidak menginginkan untuk berperang. Nah, karena mereka sudah prediksi mungkin Hasan ini nanti akan berdamai dengan Muawiyah. Kemudian juga diwakilkan oleh Ibnu Sa'ad dan juga Ibnu Asakir, yang lain Ibnu Katsir juga dalam Bidayah wa Nihayah, ya, di mana Khalid bin Mudrib berkata, sami'tul Hasan bin Ali yaqul, di mana Hasan bin Ali aku mendengar berkata, la ubayyukum illa ala ma aqulu lakum, ya, aku tidak menerima baiat kalian kecuali apa yang aku katakan kepada kalian. Qalu wa ma huwa, lalu mereka menjawab, apa itu?
Qala tusallimuna man salamtu wa tuhribu man harabtu. Ini juga riwayat seperti ini banyak diriwayatkan, di mana dia Hasan bin Abi Thalib betul-betul meminta mereka untuk patuh ke bawah komandonya. Ya, berdamai dengan orang yang diajak berdamai oleh Hasan dan memerangi orang yang diperangi oleh Hasan. Demikianlah Maimun bin Mihran, seorang tabi'in, menyatakan innal Hasan bin Abi Thalib baya al-Iraq. Ya, bahwa Hasan bin Abi Thalib membayar al-Iraq, ya, setelah Ali dengan 2 bayat. Baya'ahum al-Imarah, membayar mereka dengan atas bayat kekuasaan, ya, bahwa bayat imarah maksudnya mengakui sebagai khalifah. Kemudian bayat dengan syarat yang terkhusus, yaitu di bayat ala yaqulu fima dakhala fi. Mereka harus mematuhi bayatnya, ya, dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Hasan, ya. Wa yardu bima radiya bihi, dan menerima apa yang diridai oleh Hasan dan memasuki apa yang dimasuki oleh Hasan. Kemudian, ya, dan riwayat serupa juga diriwayatkan oleh sebagian ulama Syiah. Ini menunjukkan bahwa riwayat ini, ya, orang Syiah pun mengetahui bahwa poin daripada syarat yang disebutkan oleh Hasan ini diakui oleh referensi Ahlussunnah maupun referensi oleh Syiah, bahwa Hasan memberikan syarat kepada masyarakat Irak saat itu yang membaiatnya. Nah, kemudian setelah memerintah Hasan, ya, yang masuk kepada kekuasaannya adalah yaitu diwakuasanya Khalif Hijaz, yaitu Makkah dan Madinah, Yaman, Irak dan Khurasan. Ya, itu sekitar 7 bulan dia memerintah, atau dikatakan 8 bulan, ya. Kemudian bahwa khilafah Hasan merupakan bagian dari penyempurnaan tata khilafah Khulafaur Rasyidin yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, bahwa khilafun nubuwah salasuna sanad, sebagaimana dalam hadis Safina yang masyhur, ya, bahwa masa khalifahan Khulafaur Rasyidin itu adalah 30 tahun. Nah, jika dihitung-hitung masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, kita mulai dari Abu Bakar Siddiq adalah yaitu sekitar 2 tahun 3 bulan. 2 tahun 3 bulan. Kemudian Umar bin Khattab yaitu 10 tahun 6 bulan. Ya, 10 tahun 6 bulan berarti adalah berjumlah, ya, 12 tahun 9 bulan. Tambah dengan Utsman 12 tahun, ya. Kemudian Ali yaitu sekitar 4 tahun 9 bulan. Maka sisanya adalah 6 bulan, itu kesempurnaan daripada masa khalifahan itu Hasan bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Nah, ini ulama menjelaskan, maka oleh sebab itu ulama mengatakan Hasan termasuk khalifah karena penyempurnaan dari Khulafaur Rasyidin. Masa khalifahnya termasuk dalam masa yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, itu masa Khulafaur Rasyidin adalah selama 30 tahun. Taib. Kemudian bentuk pemerintahan setelah itu adalah yaitu mulk, itu kerajaan. Sebenarnya yang awal mulk Islam adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Nah, ini yang disebutkan juga Ibnu Katsir menyebutkan ketika menjelaskan tentang hadis Rasulullah SAW, al-khilafatu fi ummati salasuna sana summal muluk ba'da dzalik. Ya, bahwa untuk kekhalifahan, kekhalifahan dalam tengah umat ini sekitar 30 tahun, kemudian berbentuk kerajaan. Ibnu Katsir mengatakan, "Inna makamu talatuna bi khilafati Hasan bin Abi Thalib." Sempurnanya 30 tahun adalah dengan masukkan masa kekhalifahan Hasan bin Abi Thalib. Fa inna nazal an khilafah li Muawiyah fi Rabiul Awal min sana 41. Dan sungguhnya Hasan bin Abi Thalib menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Muawiyah berdamai pada bulan Rabiul Awal pada tahun 41 Hijriah. Pada tahun 41 Hijriah, wa dzalika kamul lisuna sana min mauti Rasulullah SAW. Kata Ibnu Katsir, dengan demikian sempurnalah 30 tahun dari semenjak wafatnya Rasulullah SAW. Karena Nabi SAW wafat di Rabiul Awal pada tahun 11 Hijriah, ya. Dan ini menunjukkan dari tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW, karena memang persis seperti apa yang beliau beritakan. Kemudian, ya, dengan demikian, ya, sempurnalah masa Khalifah Rasyidin selama 30 tahun, ya, setelah wafatnya Rasulullah SAW, dengan masukkan 6 bulan masa pemerintahan Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Taib. Kemudian, ya, bagaimana kondisi pemerintahannya selama 6 bulan itu? Ya, pemerintahan Hasan bin Abi Thalib, Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Bagaimana kondisi pemerintahannya? Tentu pemerintahan dalam kondisi sangat sulit dan susah, ya, karena memang kondisi keamanan, ya, ketidakberaturan, dan juga pengkhianatan daripada banyaknya orang-orang yang mencari masalah dalam pemerintahan Hasan tersebut. Nah, sehingga
adanya semacam suasana perang antara rakyat Kufah dengan masyarakat Syam, yaitu di bawah pimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dalam kondisi seperti ini, ketika Kufah membaiat Hasan bin Abi Thalib dengan khilafah, ya, wa lidzalika lam yakun ladal Hasan muttasi'an min waqt li ijra'i taghyirat idariyah. Jadi memang tidak punya waktu dia untuk memperbaiki kondisi pemerintahannya, ya, saat itu, ya, karena memang masa pemerintahannya 6 bulan, ya. Dan juga tidak punya banyak kebijakan untuk mengganti berbagai gubernur-gubernur yang ada. Maka dia banyak menetapkan gubernur-gubernur atau pimpinan-pimpinan yang telah ditunjuk di masa pemerintahan ayahnya sendiri. Kecuali Kufah, maka dia mengangkat itu Mughirah bin Naufal bin Haris bin Abdul Muttalib. Ini dari anak pamannya juga, yaitu karena Haris adalah saudara juga dari Abu Talib, Ali bin Abi Talib, ya. Naufal ini berarti anak paman, ya. Al-Mughirah jadi anak paman daripada Ali bin Abi Talib juga dari Al-Bait. Kemudian ba'da masara ila Muayyah badala min waliyah sabiq, ya, setelah dia pergi ke Muawiyah, ganti sebagai pemimpin sebelum Hani bin Hauza. Kemudian dari Madain, kota Madain, tetap dilanjutkan pemerintahan Sa'ad bin Mas'ud As-Saqafi, ya. Kemudian juga Hasan juga menetapkan yaitu wa kastabaqal Hasan bi ibana khilafati wastama syai'ul mansibu ila nihayat, dan dia tetap menjadi pemimpin di Madain ini Sa'ad bin Mas'ud As-Saqafi sampai saat Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Adapun di Basra, di sana ada Abdullah bin Abdul Abbas bin Abi Thalib yang menjadi gubernur di sana di masa Ali bin Thalib. Disebutkan dari riwayat setelah wafatnya Ali bin Thalib, Abdullah bin Abbas pindah ke Hijaz atau di Makkah. Dia fokus waktu itu hanya meriwayatkan hadis dan mengajarkan tentang tafsir Al-Quran yang terkenal dengan madrasah tafsir Abdullah bin Abbas di Makkah. Jadi setelah wafatnya Ali bin Thalib, Abdullah bin Abbas berhenti dari menjabat jabatan politik waktu itu, ya. Ya, kemudian beliau pindah ke Makkah dan fokuskan kegiatan beliau hanya menyebarkan ilmu, ya. Dan ini disebutkan setelah itu beliau pindah ke Makkah, ya, dan beliau memfokuskan untuk menyebarkan ilmu dan menyampaikan ilmu. Kemudian, ya, juga ada riwayat menyebutkan bahwa kan alladzi syahada sulh, dan juga ada riwayat menyebutkan bahwa menjadi saksi waktu perdamaian antara Muawiyah dan Hasan bin Abi Thalib juga Abdullah bin Abbas, ya. Kemudian adapun biladul Faris, yaitu yang wilayah Faris adalah Iran, ya. Yang menjadi gubernur adalah Ziyad bin Abih, ya, yang setelah diangkat oleh Ali bin Abi Thalib sebelumnya, ya. Ini sebetulnya menyebutkan, ya, pejabat-pejabat di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib dan kelanjutan di masa Khalifah Hasan bin Abi Thalib. Kemudian, ya, secara ringkas di sini sebutkan orang-orang yang menjabat sebagai gubernur di masa Hasan. Di Kufah ada yaitu pertamanya Hani bin Hauza diganti oleh Mughirah bin Naufal. Kemudian di Madain Sa'ad bin Mas'ud. Kemudian di Basra Abdullah bin Haris bin Naufal, ini juga dari Al-Bait juga. Kemudian di Wali Faris, yaitu Iran sekarang, yaitu Ziyad bin Abi. Kemudian sebagai Perdana Menteri atau kalau kita sekarang sebagai sekretaris negaranya ada Ubaidillah bin Abi Rafi'. Kemudian sebagai hakim mahkamah tertingginya adalah Shureh bin Haris. Ini Shureh juga menjadi qadi di masa Ali bin Abi Thalib. Kemudian sebagai kalau kita Kapolrinya lah, Saibus Syurta, ya, sebagai tertinggi dari angkatan panglima, ya, itu Ma'qal bin Qais Ar-Riyahi. Kemudian jadi gubernur di Azerbaijan adalah Qais bin Sa'ad Al-Ubadah dan Ubaidillah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian Qaid Syurta Al-Khamis juga ketika dia menyiapkan pasukan untuk berhadapan Muawiyah yang tidak jadi perang, itu dipimpin oleh Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Kemudian bagaimana kisah yaitu perdamaian antara Hasan bin Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, ya. Di mana kita sudah tahu bahwa Rasulullah SAW sudah memang menyampaikan bahwa Hasan adalah seorang tokoh yang akan mendamaikan dua pasukan besar dari kaum muslimin. Ya, ini adalah suatu mukjizat
yang terbukti di masa pemerintahan Hasan sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Khair dalam sahihnya. Ini alamat atau tanda salah satu ciri dari kenabian Nabi SAW, karena faktanya terbukti sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah di masa hidup beliau. Ya. Dan oleh sebab itu Hasan Basri berkata, aku mendengar Abu Bakar berkata, baina Nabi SAW yakhtub, ja'al Hasan. Ketika Rasulullah SAW berkhutbah, lalu datang Hasan menghampiri beliau, maka Nabi SAW berkata, ibni hadha sayyidun wa la'allahu yuslihu bi baina fi'atain ya minal muslimin. Kata Rasulullah SAW kepada Hasan, menunjuknya, mengisyaratkan anakku ini adalah ya seorang tokoh yang semoga Allah mendamaikan dengannya dua kelompok kaum muslimin. Dan dalam riwayat Imam Ahmad dari Hasan menyebutkan juga sama riwayatnya, tapi ditambah di situ dengan sebutkan bahwa Hasan dibawa oleh Rasulullah SAW, diangkat ke atas mimbar, dan kemudian Rasulullah SAW menyihatkan Hasan kepada para sahabat yang menghadiri khutbah tersebut, kemudian menyampaikan perkataan tadi bahwa ini adalah cucuku, ini adalah akan menjadi seorang tokoh yang mendamaikan dua kelompok dari kaum muslimin. Satu faedah di sini, faedah ilmiah yang dapat kita lihat adalah bagaimana bahwa perdamaian itu sangat dianjurkan dalam Islam, dan sehingga sifat Hasan dipuji oleh Rasulullah SAW. Ini satu pelajaran. Maka Allah tegaskan dalam surah Hujarat menjelaskan, wa in ta'ifatani minal mu'minin iktatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabi hatta tafi'a ila amrillah. Jika ada dua kelompok kaum muslimin saling berperang, ya, maka damaikanlah, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iktatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra. Jika salah satu dari dua kelompok itu tidak mau berdamai dan melakukan kezaliman, faqatilul lati tabghi hatta tafi'al, maka boleh diperangi kelompok yang zalim, kelompok yang enggan untuk berdamai, kelompok yang selalu ngotot untuk berperang, ya, tidak mau melakukan suatu perdamaian atau melakukan suatu kezaliman, dia maka di sini boleh diperangi. Dan ini sehingga demi pentingnya perdamaian itu Allah mengizinkan untuk memerangi kelompok walaupun dia muslim. Maka istihad yang terjadi waktu perang Siffin, perang Jamal, ini istihadnya mengambil dari ayat ini. Sahabat melihat dari ayat itu, ya. Nah, walaupun kedua kelompok tersebut saling beristihad, kelompok dari Muawiyah maupun yang ikut perang Jamal bersama Aisyah dan juga Tolha dan Zubair. Nah, kemudian, ya, bagaimana awal-awal terjadi perdamaian itu? Ya, disebutkan dalam kitab-kitab ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ya, bahwa awal-awal terjadinya rencana perdamaian itu adalah yaitu setelah Hasan diangkat menjadi khalifah, ya, kemudian disebutkan bahwa Hasan dipaksa oleh masyarakat Irak untuk memerangi Muawiyah. Ini ada yang menyebutkan demikian, sehingga dia terpaksa untuk keluar. Namun akhirnya di saat sudah mendekati pertempuran, Hasan berkhutbah, dan ada beberapa riwayat menyebutkan di mana Muawiyah ketika sudah menghadapi juga, membawa pasukan juga, ada yang berbicara kepada Muawiyah, seandainya kedua kelompok ini saling perang akan banyaklah korban, kemudian siapa yang akan bertanggung jawab terhadap anak-anak mereka dan juga janda-janda mereka. Hal yang sama juga dikatakan oleh Hasan bin Abi Thalib, ya. Innal Hasan bin Abi Thalib, ya, baya al-Iraq pada Ali bai'atain. Ini tadi sudah kita sebutkan, ya, di mana dia mensyaratkan hal itu. Nah, kemudian ini menunjukkan bahwa Hasan itu, para ulama mengambil faedah dari ungkapan Hasan ini, sudah tergambar ungkapan ingin untuk berdamai dengan Muawiyah, karena dia sudah mengatakan, meminta kepada ahli Irak, mereka harus mematuhi segala putusan yang diambil oleh dia, apakah perang atau perdamaian, ya. Karena memang dia melihat dari watak masyarakat Irak ini adalah orangnya keras kepala dan tidak mau berdamai dan begitu, ya, suka membuat keributan. Dan akhirnya memang sesuai dengan sabda Rasulullah SAW ketika beliau di Madinah menunjuk ke arah timur, yaitu ke arah Kufah dan Basra dan Irak itu, al-fitan hahuna, al-fitan hahuna, fitnah-fitnah akan timbul dari sini, kata Rasulullah SAW, yaitu di arah Irak. Dan kalau kita lihat
berbagai pertempuran, perperangan, berbagai aliran-aliran itu muncul dari daerah Kufah ya. Nah, ini juga kebenaran dari apa? Bukti dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diwakilkan oleh Ibnu Sa'ad dalam tabaqatnya bahwa menyebutkan bahwa Muawiyah mengutus kepada Hasan setelah wafatnya Ali bin Thalib, fa aslaha alladhi bainahuma sirran. Jadi setelah sebetulnya Muawiyah pun mengirim utusan secara diam-diam kepada Hasan ya untuk mungkin ya tadi sebelumnya kita sudah menceritakan bagaimana kesedihan Muawiyah ketika Ali terbunuh. Kita sudah sebutkan riwayat kemarin di pelajaran kita sebelum ini bagaimana Muawiyah meminta kepada seorang sahabat bercerita tentang kemuliaan akhlaknya Ali bin Abi Thalib. Kemudian dia menangis ya. Kemudian istrinya malah menegur, "Kenapa kamu nangis? Padahal engkau pernah berperang dengan dia." Begitu kan? Dan akhirnya dia mengatakan bahwa Ali adalah orang terbaik yang hidup setelah di masa dia. Kemudian setelah itu ya dia mengirim seseorang kepada Hasan ya. Sebenarnya dikatakan Amr bin Dinar, "Anna Muawiyah kana ya'lam anna Hasan kana akrahun nas lil fitnah." Jadi Muawiyah tahu bahwa Hasan adalah orang tidak suka terjadinya fitnah di tengah umat ini. Falamma tuwfiya Ali ba'asa ila Hasan fa aslaha alladhi bainahu wa bainahu sirran. Lalu dia mengirim utusan kepada Hasan, kemudian mereka berdamai secara diam-diam ya. Wa atau Muawiyah ahdan in hadatsa bi hadath wal Hasan hayyun lisammihi wa la ja'alna hadzal amr ilaihi. Kemudian Muawiyah memberi sebuah perjanjian, seandainya dia wafat atau meninggal, maka yang akan menggantikannya secara tegas ditunjuk oleh Muawiyah adalah Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, ini disebutkan sebuah riwayat dari Tabaqat Ibnu Sa'ad dan dari yaitu Amr bin Dinar. Ba'da kasabal Hasan an-niyati fi sulhi ma'a Muawiyah, ya. Tadi sudah kita sebutkan dua indikasi ungkapan Hasan bin Abi Thalib kepada masyarakat Irak, itu sudah terbayang bahwa seakan-akan ini dia menginginkan perdamaian, ya. Kemudian juga apa yang datang dari Muawiyah, terlihat ada keinginan untuk berdamai, ya. Waqan muhawala litiyalihi. Nah, ini musibahnya ketika masyarakat Irak merasa bahwa Hasan ini akan berdamai dengan Muawiyah, ada upaya-upaya untuk melakukan pembunuhan kepada Hasan bin Abi Thalib. Jadi di masyarakat Irak sendiri, maka di dalam sebuah makalah yang pernah kita bahas dalam beberapa takbir akbar itu tentang bagaimana yang membunuh hakikat dari membunuh Ali, membunuh Hasan, membunuh Husain dan Uqail ya bin Ja'far. Itu kalau kita lihat adalah penyebab utamanya dari orang-orang yang mengaku membelanya dan akhirnya membiarkan mereka terbunuh dengan begitu saja. Nanti akan kita lihat juga dengan sejarah terbunuhnya Husain di Karbala. Nah, ini mereka justru tidak senang kalau Hasan mau menyerahkan kekuasaan ini kepada Muawiyah. Sebenarnya disebutkan dalam beberapa literasi bahwa riwayat banyak menyebutkan dalam tentang bahwa Hasan bin Ali ketika dia telah menjadi khalifah, ya ketika terbunuh ayahnya, bainama huwa yusalli idza wataba 'ala rajulin fata'anu bi khanjar. Setelah dia berkhutbah di menjadi khalifah, ada seseorang yaitu setelah saat salat dia berusaha untuk menikamnya dengan pisau ya, khanjar, senjata ya. Wa za'ama Husain annahu balaghahu anna la ta'anu rajulun Bani Asad. Ya, kemudian ada yang mengira bahwa dia adalah seseorang dari Bani Asad, ya. Dan ketika itu Hasan sedang sujud. Kemudian disebutkan ya, qala bayasumuna anna ta'nu waqa'at fi warakihi famarida minha ashhuran summa bari'a. Sehingga luka itu menyebabkan dia sakit berapa bulan kemudian sembuh, ya. Kemudian duduk di atas mimbar dia, ya. Kemudian ya, faqala ya ahlul Iraq. Setelah itu dia berpidato kepada ahli Iraq, ittaqullaha fina. Ya. Setelah itu dia berpidato setelah dia sembuh dari lukanya yang tadi ditusuk dia oleh seseorang tadi. Dia memberikan bahwa dia sudah tahu ini adalah pelakunya adalah orang Irak. Maka wahai al-Irak, ittaqullaha fina. Wahai masyarakat Irak, ya, hendaklah kalian ya takut kepada Allah untuk selalu memusuhi kami atau menyakiti kami. Fa inna umara'akum, kami ini adalah pemimpin kalian. Wa difanukum ahlul bait. Saya ini adalah juga tamu juga sebagai ahlul bait kami ini, kata Hasan kepada mereka. Kemudian Hasan menyebutkan tentang keutamaan ahlul bait. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ahzab, "Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlul baiti wa yutahhirakum tathira." Ya, sungguhnya Allah ingin membersihkan kalian dari dosa wahai ahlul bait dengan sebersih-bersihnya.
Qala fa ma zala yaqulu dzalika hatta ma yara ahadun min ahli masjid illa huwa yakhunu buka. Ini sampai dia mengulang-ulang ungkapan tersebut sampai orang-orang yang ada dalam masjid itu menangis, ya. Ini kejadian pertama bagaimana mereka berusaha untuk tidak terjadi perdamaian antara Hasan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka berusaha membunuh Hasan bin Abi Thalib, Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Baik. Kemudian setelah itu ya, menyebutkan dalam juga literasi Ahlussunnah menyebutkan bahwa al-Iraq qad dafanul Hasan ila khurut li qital al-Syam. Nah, ini ketika itu al-Iraq ingin berperang dengan al-Syam. Mereka mendesak Hasan bin Ali bin Abi Thalib untuk mempersiapkan pasukan. Ya. Min ghairi rukbatin minhu, ya, tanpa kesukaan sebenarnya, tanpa kerelaan dari Hasan, ya. Fakharaja Hasan bi syai'in Iraq min Kufah ila Madain. Lalu keluarlah Hasan dengan pasukan dari Irak, dari Kufah ke Madain, sebuah tempat Madain namanya. Itu sekitar jumlahnya kalau nggak salah 12.000 pasukan, ya. Kemudian, ya, di mana disebutkan dalam sebuah literasi, Ibnu Sa'ad menyatakan dalam tabaqatnya, bai'a al-Iraq ba'da Ali al-Hasan, setelah al-Iraq membaiat Hasan setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib. Summa qalu lahu, mereka meminta kepada Hasan, sir ila haula'il qaum alladzina asullah wa rasulah. Jadi dia meminta, mari perangi orang yang durhaka pada Allah dan Rasulnya. Wartakabul azima dan mereka telah membuat kericuan yang besar, macam-macam tuduhannya. Fa inarju an yumakkinallahu minhum. Kami berharap Allah akan membuat kami menang melawan mereka. Maka Hasan, ya, mempersiapkan pasukan atas tuntutan dari mereka sekitar 12.000 orang, ya. Kemudian diistilahkanlah pasukan dengan Syurtatul Khamis. Kemudian dari riwayat itu terjelas bahwa al-Iraq humul ladzi dafa'al Hasan ila khurut li qital al-Syam. Dari riwayat ini tergambar bahwa yang memaksa Hasan untuk berperang itu adalah al-Iraq ini untuk memerangi al-Syam tanpa, ya, kemauan darinya. Kemudian wa hadzal amr qad asyara ila Ibnu Katsir, hal ini juga dijelaskan Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayahnya. Walam yakun fi niyatil Hasan ayuqatila ahadan, di mana Hasan tidak punya niat untuk memerangi siapapun. Lakin ghalabu ala ra'yihi, tetapi pasukannya orang-orang Irak memaksanya, ya. Fajtama'u istima'an 'aziman la yasma' bimithli. Mereka mempersiapkan pasukan yang sangat besar. Fa amara Hasan Ali bin Abi Thalib Qais bin Sa'ad ubada ala muqaddimah. Maka diangkatlah sebagai panglima, yang di depan adalah Qais bin Sa'ad bin Ubadah sebagai pimpinannya, dan itu sekitar 12.000 orang pasukan. Ya, kemudian dia berjalan menuju daerah Syam untuk memerangi Muawiyah, ya. Kemudian wa ahlu Syam, ya, falamma istaza bil main, ketika pasukan yang 12.000 tadi sampai di Madain, di situ mereka beristirahat. Kemudian wa qaddamal muqaddimata baina yadayhi. Kemudian Hasan di sana berkhutbah. Nah, ini nanti awal kejadian di mana mereka menyiksa Hasan di sini. Kemudian bahwa sejarah keluarnya Hasan dari Kufah itu memerangi al-Syam ini yang berakhir dengan perdamaian dengan Muawiyah pada bulan Safar tahun 41 Hijriah. Ya. Kemudian, ya, bahwa Hasan, ya, qad azhara hankatan kabiratan qad dala ala adha'i wa indama lam yasha aywaji al-Iraq min al-bidayah. Kenapa Hasan tidak memutuskan saja, tidak mau atau bersikukuh dengan pendapatnya? Tapi Hasan ini punya siasat, dengan pintarnya dia tidak mau menentang arus yang begitu besar dari masyarakat dari orang Irak untuk perang melawan Syam. Ya, waliqima alaihim dalil wa yusbitu siqan nazarati fihim, agar dia ingin melihat, ya, bagaimana kesetiaan mereka kepada Hasan ini, ya. Kemudian dia ikuti kemauan mereka terlebih dahulu. Kemudian fawafaqa 'alal masir al-harbi Muayyah, sehingga Hasan setuju untuk ikut mengikuti keinginan mereka untuk perangi Muawiyah. Setelah sampai tentang keluarnya berita Hasan untuk merangi masyarakat Syam kepada Muawiyah, ya,
maka Muawiyah pun mempersiapkan pasukan dari ahli Syam untuk ke Irak sampai tempatnya Jisir Al-Manbaj. Ya, fa aqbala bi Jisir Manba ila Maskan. Dari situ mereka berkumpul. Ya, kalau masukan Hasan bin Ali di Madain, ini di sebuah jembatan namanya Jisir Manbaj, itu kemudian terus ya kemudian langsung ke Maskan fi khamsi ayyam wa dakhala fi yaumis sadis. Ya, sampai di sebuah tempat namanya Maskan itu pada hari yang ke-6. Tabadul Rasul wa wuqu'as suluh. Nah, ini terjadinya saling mengirim utusan untuk berdamai antara Hasan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Insyaallah masalah perdamaian ini sekarang kita cukup sampai di sini dulu karena waktu membatasi kita, yaitu pembahasan kita sampai pada Hasan dengan segala pasukannya sekitar 12.000 orang sampai di Madain yang dipaksa oleh masyarakat Irak untuk memerangi masyarakat Syam yang dibawa pimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Demikian juga sampai berita ini kepada Muawiyah. Akhirnya Muawiyah juga mempersiapkan pasukan dan menghadang di jalan juga ke arah Syam, jadi di tempat namanya Maskan atau disebut dengan Jisir Manbaj, ya, Jisir Manbaj. Di situ mereka pasukan akan bertemu. Jadi insya Allah pada kajian akan datang kita akan mulai, yaitu bagaimana terjadinya perdamaian antara Hasan bin Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena ini kalau kita bahas waktu kurang tidak mencukupi kita. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan pada kajian akan datang, yaitu dengan topik perdamaian antara Hasan bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, sebagai bukti benarnya ungkapan Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya, inna bni hadha sayyidun wa la'alallahu yuslihu bihi baina fi'atain azimatain minal muslimin. Sungguhnya cucuku ini adalah seorang tokoh yang Allah damaikan insyaallah dengannya, yaitu dua kelompok kaum muslimin yang sedang bertikai. Demikian pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT, berapa pelajaran kita lihat di sini. Pertama, pujian Rasulullah kepada Hasan, dan kemudian juga bagaimana rakyat Irak yang begitu membandel dari awal ke yang selalu memprovokasi terjadi fitnah, ya, bahkan mereka memaksa penguasanya untuk berperang, ya. Ini sudah kalau kita lihat sejarah dari awal, ya, bagaimana di masa pemerintahan Umar bin Khattab, rakyat Kufah selalu atau Irak selalu bikin masalah sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas diganti oleh Umar bin Khattab. Dan kemudian di masa Utsman mereka lah yang banyak membuat fitnah juga. Nah, sampai di pemerintahan Ali bin Abi Thalib juga mereka juga, ya. Dan ini tadi sudah kita katakan memang benar apa yang katakan Rasulullah, al-fitnah hauna, beliau menunjuk ke arah Kufah dan Irak dan juga atau Basrah. Demikian insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bagaimana terjadinya perdamaian antara Hasan bin Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya kita akan kembalikan kepada pembantu kita di studio Cilensi untuk melihat pertanyaan-pertanyaan yang mungkin untuk kita jawab.